Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AA Channel. Hari ini saya akan membahas, mereview cordless drill dari Bosch. Kira-kira seberapa hebat, seberapa durable cordless drill ini. Cordless drill ini saya beli kira-kira 5 tahun yang lalu ya, tahun 2015. Bosch dengan tipe GSR 1080 Li. Waktu itu saya beli dengan harga 1.100.000. Sahabat AA Channel, pertama kita akan melihat 5 tahun yang lalu ya, kira-kira saya masih ingat kelengkapan apa saja yang ada di dalam box ini. Yang pertama box, pasti kalau Bosch dia pasti ada hard case seperti ini, bagus, berkualitas plastiknya. Juga 2 baterai dengan voltase 10,8 volt, 1 charger, ini fast charging, dan biasa buku manual, kartu garansi, tapi sudah pada hilang ya, maklumlah sudah 5 tahun. Yang kedua, saya akan uraikan sedikit mengenai spesifikasinya. Untuk voltase baterai 10,8 volt. Lalu RPM-nya, ini saya lihat dari handphone karena ini tulisannya kecil-kecil. Sudah nggak mampu lihat saya. Lalu RPM-nya 1600 RPM maksimal. Jadi 430 RPM sampai dengan 1600 RPM. Berapa torsinya? Ini mempunyai 2 variabel speed, speed 1, speed 2, ini standar ya, hampir semua cordless drill ini seperti ini. Speed 1 11 Nm, untuk speed 2-nya 28 Nm. Cak ini maksimal 10 mili. Juga dilengkapi dengan LED, jadi bisa menerangi objek yang akan kita sekrup ya. Di sini sih di spesifikasi ada bahwa untuk drilling maksimal itu diameternya 19 mili, lalu untuk besi 6 mili. Nanti kita akan uji apakah memang sesuai dengan spek yang ada. Mampukah dia setelah 5 tahun untuk mengebor di diameter 19 mili atau lebih. Kita nanti akan menguji ke sana. Pertama kita akan timbang dulu berapa beratnya. Kita akan timbang. Pengamatan saya sih cukup ergonomis dan enteng ya. Hampir 1 kilogram. Ya. Yang kedua, kita pengen tahu setelah pemakaian 5 tahun pemakaian drill ini, berapa sih voltase? Atau jangan-jangan ini baterai sudah drop ke setengahnya, mungkin kalau 10 volt ke 5 volt gitu. Sejauh ini saya pakai sih fine-fine saja, normal, masih kayak baru. Padahal cordless drill ini hampir seminggu 2 kali 3 kali saya sering pakai, baik itu untuk membuat sebuah furniture, apakah itu kamar set. Kemarin saya buat kamar set, lalu bikin ada meja-meja untuk table saw. Juga sebelumnya saya ada pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan di instansi pemerintah, saya juga banyak gunakan ini. Nah, untuk baterai Bosch ininya di dalam ya teman-teman ya. Jadi kita perlu sambung karena kita akan menguji voltasenya. Ini tadi baru di charge. Oh ya, perlu saya sampaikan untuk chargernya ini bagus juga. Dari posisi kosong saja paling lama 30 menit sudah penuh. Kita akan uji dengan
avometer. Berapa voltase baterai cordless ini setelah charge 30 menit? Ternyata voltase baterai ini masih 12,7 volt. Padahal cordless drill ini baterainya tertulis 10,8 volt. Memang ada dua versi. Untuk yang di atas ini tipenya saya lupa ya, tapi modelnya agak-agak mirip. Itu 12 volt. Saya juga baru mengecek ini ya teman-teman ya. Kaget juga saya lihat. Untuk baterai cordless drill merek Bosch ini setelah 5 tahun pemakaian masih normal, masih seperti baru, masih bisa menyimpan daya 12 volt. Selanjutnya saya akan mencoba seberapa kuat bor Bosch ini. Saya ada 3 media. 3 media ini ada kayu pinus. Ini kalau tidak salah meranti. Ini kamper. Seberapa kuat untuk ini? Saya coba speed 2. Ini sekrup panjang berapa ya ini ya? Nggak apa. Oh, ini 4 cm. Pertama untuk kayu pinus. Memang sih sebaiknya kan dibor dulu ya teman-teman ya, tapi ini kan untuk pengujian. Kuat teman, tembus. Ini papan pinus. Ketebalan 1,8, tetapi ini 2 rangkap. Panas. Kita coba kayu meranti. Oh iya, ini modenya adalah mode drill. Cordless ini hanya 2, mode torsi biasa untuk screw, obeng, lalu untuk drilling, tapi tidak ada hammer. Ada untuk tipe di atasnya. Murah meriah nih teman. Tembus juga ini. Ini padahal kayu udah lama ini. Sisa kanopi. Panas. Kamper ini teman. Dan baut bekas. Panjang 4 cm. Ini nggak bisa buka ya, nggak bisa buka, padahal ini mode drill. Tapi tadi untuk kayu yang meranti masih bisa, pinus masih lancar, apalagi pinus, apalagi multiplex seperti ini tuh. Lancar kalau hanya untuk multiplex. Ini cordless drill Bosch tipe paling murah, tipe paling bawah. Bagaimana kemampuan cordless drill ini untuk skrup ukuran 5 cm? Iya, 5 cm. Saya sendiri belum pernah coba, ini masih mulus, belum pernah dipakai. Mesti pegang. Melintir dia. Nggak kuat teman, nggak kuat. Saya tidak punya ini alat torsimeter, jadi kita nggak tahu berapa sih ini torsi setelah pemakaian 5 tahun ini, berkurangnya berapa gitu. Nah, jadi di sini kelihatan ya untuk kayu kamper ini udah mentok, dia nggak bisa untuk ngelepas pun, reverse-nya nyopotnya juga udah nggak bisa. Ini panjang 5 cm, tapi kalau ukuran yang kecil-kecil seperti ini
kita pakai buat harian ya pasti masih kuat. Nyopot juga udah nggak bisa, dia hanya bisa pasang, nggak bisa. Nggak kuat. Saya baru ingat ini mestinya kita pindahkan ke mode yang satu karena ini untuk pengaturan torsinya, kekuatan ini cordless drill. Kita coba teruskan ini, apakah bisa menancap ke sana. Udah posisinya miring, kita coba. Masih kuat ya. Ini torsinya 1. Sekarang coba kita buka, apakah juga kuat. Hebat. Posisi torsi 2 ini nggak akan bisa dibuka. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, nggak bisa. Ini nggak bisa. Kita coba 1. Sempurna, bagus, kuat. Kalau ininya sudah sampai rusak, ngunci dia. Tapi tetap sehebat apapun alat, tetap dia punya kelemahan. Setelah pemakaian ya 5 tahun ini kita lihat, ini kan tadinya ada semacam karet, hanya lama-lama karet ini melar karena kita sering pakai ya, ini melar. Akhirnya ya sudah, saya copot saja. Ya wajar lah menurut saya. Selanjutnya saya akan coba berapa kemampuan ini untuk ngebor drilling. Saya akan coba ini sesuai spek, kan di sini tertulis 19 mili. Ini saya pakai bor kipas. Pakai kayu yang empuk dulu nih, kayu pinus. Serem. Biar safety teman ya. Tapi ini bor kipas ini udah lama ya, saya udah mungkin agak tumpul juga. Ternyata berhasil. Ini kayu pinus ketebalan 1,8 mili. Saya terlalu neken ya. Dan ini memang udah tumpul bor kipasnya. Rasanya untuk dicoba ke kayu yang lebih keras, rasanya tidak mampu. Oke, kita uji lagi dengan bor diameter 6 mili. Ini juga merek Bosch. Ini masih baterai yang sama. Lancar saja ini. Kita coba kayu yang lebih keras. 6 mata bor 6 mili, apakah bisa? Masih bisa ya.
panas. Ya, secara overall, menurut saya cordless drill merek Bosch ini cukup bagus, materialnya ya kuat. Mungkin lebih dari 20 kali teman-teman ini jatuh. Ya dari plafon gitu, ketinggian plafon kan 3 meter jatuh gitu. Sayangnya nggak jatuh, alhamdulillah, hanya ininya. Tapi tidak ada yang pecah. Lebih dari 20 kali jatuh. Tapi belum pernah ada yang rusak. Belum pernah servis. Saya nggak tahu ini brushless atau ada apa karbon brushnya, saya tidak tahu. Tapi sampai sekarang bagus. Suara juga masih halus. Jadi sekian dulu video dari saya, AA Channel, review Bosch GSR tipe 1080 Li. Tadi saya sudah mengulas, kita coba pasang skrup di kayu yang keras, menengah sampai yang kayu pinus. Saya sih jarang kayu-kayu keras untuk pemakaian ini. Hanya paling ya multiplex ukuran 2 cm, 1,8. Lalu paling ya juga kayu-kayu seperti ini, kayu pinus, jati Belanda. Baiklah sahabat AA Channel, saya rasa cukup video dari saya. Semoga video ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang akan membeli sebuah cordless drill. Untuk sekarang ini banyak pilihan. Ada yang harga 300.000, ada yang harga 500.000, ada yang harga 1 juta, 2 juta. Ya paling tidak saya sudah sampaikan durability untuk Bosch tipe ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe, share, like, komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan dengan video-video dari saya untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.